Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan tidak lupa juga kita ucapkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan selawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Faiz Gufran. Kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran akidah akhlak. Dan tentunya pada kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat mustahil bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah dan sifat jaiz Allah. Nah, pertama, siapa yang tahu apa itu sifat mustahil bagi Allah? Nah, sifat mustahil bagi Allah itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Atau simpelnya, sifat mustahil ini adalah sifat yang berlawanan atau bertolak belakang dengan sifat wajib Allah. Nah, sifat mustahil ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah, tetapi sifat mustahil ini karena sifat mustahil ini lebih kepada sifatnya manusia, bukan sifatnya Allah sebagai pencipta. Nah, sifat-sifat mustahil bagi Allah itu ada 20 macam. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu ada Adam. Adam itu artinya tiada. Nah, sifat Adam ini bertolak belakang dengan sifat wajib Allah yang namanya wujud. Allah itu ada. Nah, sifat Adam ini mengartikan bahwa tiada. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak ada. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, berarti Allah itu ada, berarti kan? Nah, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Tetapi zat Allah itu tidak bisa kita lihat. Nah, yang kedua ada yang namanya hudus. Hudus itu baru. Sifat hudus ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah, karena Allah itu bukan baru. Allah itu telah ada sebelum semuanya ini ada. Paham maksudnya? Allah itu ada sebelum semua ini ada. Maksudnya di sini adalah sebelum manusia ada, sebelum binatang ada, sebelum tumbuh-tumbuhan ada, sebelum alam semesta ada, bumi ini ada, Allah itu telah ada. Jadi tidak mungkin sifat hudus ini dimiliki oleh Allah. Nah, yang ketiga yaitu ada yang namanya sifat fana. Fana ini artinya binasa. Binasa ini artinya Allah itu tidak kekal. Nah, sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah karena Allah itu sifatnya kekal abadi. Nah, tidak mungkin Allah binasa. Nah, yang keempat ada yang namanya mumatsalatuhu li hawadithi, yang artinya itu sama dengan makhluknya. Nah, sifat sama dengan makhluknya ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah, karena Allah itu sang pencipta, pasti berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Tidak ada makhluk satupun yang sama dengan Allah, dan tidak ada pula makhluk yang sama sifatnya dengan Allah. Nah, amin itu. Yang kelima yaitu qiyamuhu bi ghairihi, artinya itu membutuhkan yang lain. Allah itu tidak mungkin membutuhkan orang lain. Allah itu tidak mungkin membutuhkan yang lain, karena Allah itu sifatnya bisa melakukan apa saja sesuai kehendaknya dan sesuai kuasanya, karena Allah itu maha kuasa, tidak butuh bantuan dari yang lain. Yang keenam itu namanya ta'addud. Ta'addud itu artinya banyak atau berbilang. Jadi maksudnya di sini Allah itu banyak. Jadi tidak mungkin sifat ta'addud ini dimiliki oleh Allah, karena Allah itu hanyalah satu.
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu cuma satu. Yang ketujuh itu namanya ajzun. Ajzun itu artinya lemah. Jadi Allah tidak mungkin mempunyai sifat yang lemah, karena Allah itu maha kuat, maha kuasa, dan Allah bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah tidak mungkin mempunyai sifat yang lemah. Lanjut, yang kedelapan yaitu karohah. Karohah ini artinya terpaksa. Allah tidak mungkin memiliki sifat yang terpaksa, karena Allah itu melakukan apapun yang ingin dilakukan oleh Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang namanya terpaksa. 9 yaitu jahlun. Jahlun artinya di sini bodoh. Jadi Anda semua bisa memperkirakan saja bahwa Allah itu tidak mungkin bodoh, karena Allah yang telah menciptakan segala yang diciptakan di muka bumi ini, di alam semesta ini, maupun manusia yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa bagusnya. Jadi tidak mungkin Allah itu bodoh. Yang 10 namanya mautun. Mautun itu artinya mati. Jadi Allah tidak mungkin mati. Jadi Allah tidak memiliki sifat yang namanya mautun, mati. 11 yaitu as-summum. As-summum artinya tuli. Allah tidak mungkin bersifat summum, tuli, karena Allah itu maha mendengar. Allah mendengarkan semua doa-doa hambanya. Allah mendengarkan semua keluhan oleh hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak mungkin tuli. Lanjut, yang ke-12 yaitu al-unyun, yaitu artinya buta. Allah itu tidak mungkin memiliki sifat yang buta, karena Allah maha melihat. Allah itu maha melihat apapun yang dilakukan oleh hambanya, apapun yang dilakukan oleh ciptaannya, Allah itu melihat semuanya. Lanjut, yang ke-13 yaitu al-bukmun. Bukmun artinya bisu. Allah tidak mungkin bisu, karena Allah sendiri mempunyai firman di dalam Al-Quran, dan semuanya itu yang di dalam Al-Quran adalah perkataan Allah. Jadi Allah tidak mungkin bisu. Yang ke-14 yaitu kaunuhu ajzan, zat yang lemah. Jadi sudah kita bahas tadi bahwa ajzun, lemah. Allah tidak mungkin lemah, apalagi zat yang lemah. Allah tidak mungkin lemah gitu. 15 yaitu kaunuhu mukrohan, artinya zat yang terpaksa. Sudah kita bahas tadi bahwa Allah tidak pernah terpaksa melakukan apapun, karena yang dilakukan oleh Allah itu sesuai dengan kehendaknya. 16 yaitu kaunuhun jahilan, zat yang sangat bodoh. Tadi sudah kita bahas tadi sifat mustahil bagi Allah jahlun, bodoh. Allah tidak mungkin bodoh, apalagi kaunuhu jahilan, zat yang sangat bodoh. 17 kaunuhu mayyitan, zat yang mati. Jadi Allah itu sudah kita bahas tadi bahwa Allah tidak pernah mati. Allah selalu hidup, mengawasi semua apapun yang diciptakannya. Jadi Allah tidak pernah mati. Lanjut yang 18 yaitu kaunuhu asumma, zat yang tuli. Sudah kita bahas juga tadi bahwa Allah tidak pernah tuli, bahwa Allah mendengarkan apapun yang dicipta, apapun doa-doa dari makhluknya atau apapun itu dari ciptaannya, Allah maha mendengarkan. Lanjut yang 19 kaunuhu a'ma, zat yang buta. Nah, jadi Allah itu tidak pernah buta. Sudah kita bahas tadi bahwa Allah itu maha melihat apapun yang dilakukan oleh hambanya, oleh ciptaannya. Allah maha melihat semuanya. Dan yang terakhir 20 kaunuhu abekar, yaitu zat yang bisu. Bahwa Allah itu tidak pernah bisu. Allah tidak pernah bisu. Allah juga mempunyai firman, itu perkataan Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu tidak pernah bisu. Yang selanjutnya kita bahas mengenai sifat jaiz Allah. Apa yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah? Sifat jaiz bagi Allah itu artinya Allah itu bisa berbuat apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Itu yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah. Dan sifat jaiz Allah itu hanyalah satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya yaitu Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Maksudnya di sini Allah itu bebas. Allah itu bebas melakukan apa saja.
Allah itu bebas menghendaki apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai sifat mustahil bagi Allah dan sifat jaiz Allah. Mungkin sampai di sini apa yang saya jelaskan Anda semua bisa pahami agar Anda tidak salah nantinya bahwa menilai sifat-sifat Allah ini, sifat-sifat mustahil bagi Allah ini. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.